mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, tepatnya di kawasan Wonokromo, berdiri sebuah bangunan tua 2 lantai yang dijadikan tempat kos oleh seorang ibu tua bernama Bu Tutik. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja, catnya sedikit kusam, pagar besi berkarat, dan pohon mangga tua di samping gerbang. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu dikenal dengan sebutan kos mati. Yang paling dihindari, kamar nomor 13. Kamar itu sudah lama kosong, sejak penghuninya gantung diri, bisik Pak Suro, penjaga warung depan kos. Suatu malam ada mahasiswa baru bernama Dion. Dion, anak rantau dari Lamongan, baru saja masuk kuliah dan mendapat info tentang kosan murah dari temannya. Tanpa banyak pikir, dia pun datang dan langsung bertemu Bu Tutik. Bu Tutik tampak ramah, namun pandangannya tajam. Ada guratan tua di wajahnya yang menyiratkan banyak rahasia. Ada satu kamar kosong, nomor 13. Kamu yakin mau yang itu? Tanyanya sambil menyodorkan kunci usang berlabel 13. Kenapa enggak, Bu? Saya enggak percaya angka sial, jawab Dion santai. Bu Tutik tersenyum kecil. Ya sudah, asal jangan nyalakan cermin besar di tengah malam. Dion sempat bingung, tapi menganggap itu hanya gurauan orang tua. Kamar 13 terletak di pojok lantai 2, paling ujung. Begitu masuk, suasananya dingin dan agak lembab meskipun cuaca sedang panas. Ada bau aneh seperti bunga kenanga layu, dan yang paling mencolok adalah sebuah cermin besar berbingkai kayu jati di depan ranjang. Malam pertama terasa biasa saja. Tapi pada malam kedua, Dion mulai mengalami gangguan. Tepat pukul 1.13 dini hari, cermin itu tiba-tiba memantulkan bayangan seseorang berambut panjang dan mengenakan daster putih, berdiri di pojok ruangan. Dion menoleh, tapi tak ada siapapun. Saat menatap kembali ke cermin, bayangan itu tersenyum padanya. Keesokan harinya, Dion bertanya ke anak kos lama bernama Yayan. Dengan wajah takut, Yayan mengaku, 3 tahun lalu, ada Mbak Diah, mahasiswa kedokteran. Pintar, tapi katanya sering bicara sendiri di kamar itu. Sampai akhirnya ditemukan gantung diri tepat di depan cermin. Yang lebih aneh, sebelum meninggal, dia sempat menulis kata-kata aneh di buku hariannya. Aku sudah melihat diriku yang lain. Dia lebih bahagia. Aku ingin tinggal di sana. Sejak saat itu, kamar 13 selalu membawa malapetaka. Ada yang kerasukan, mendadak sakit parah, hingga mencoba bunuh diri tanpa sebab. Tapi Dion tetap keras kepala. Dia tidak percaya hal gaib, sampai pada malam keempat, saat ia kembali menatap cermin dan melihat dirinya sendiri, tersenyum penuh darah. Dan cermin itu mulai berbisik. 3 tahun sebelum Dion menempati kamar nomor 13, kamar itu dihuni oleh seorang mahasiswi kedokteran bernama Dian Maharani. Dian dikenal sebagai anak pintar dan pendiam. Nilainya selalu tinggi, penampilannya sederhana, dan hampir tak pernah terdengar terlibat masalah. Tapi penghuni kos tahu satu hal, Dian terlalu sering mengurung diri. Awalnya tak ada yang aneh. Dian lebih suka belajar malam hari dan sering menatap cermin besar di kamarnya dalam diam. Beberapa kali, teman-teman kos melihat dia berbicara sendiri di depan cermin, seolah sedang berdialog dengan seseorang. Suatu malam, Vina, teman kosnya, pernah mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Vina bersumpah melihat Dian tertawa, tapi bayangan di cermin tak ikut tertawa. Bayangan itu hanya memandang Dian, dengan mata yang gelap dan senyum miring. 3 hari sebelum ditemukan gantung diri, Dian sempat menulis sebuah catatan yang ditemukan di bawah bantalnya. Tulisannya rapi tapi aneh. Aku bertemu diriku yang lain. Dia di sana, di balik kaca. Wajahku lebih cantik, hidupku lebih tenang. Katanya, aku bisa ikut dia, tapi harus meninggalkan tubuhku. Aku tak takut. Yang di sini penuh luka, yang di sana sempurna. Pada malam kejadian, sekitar pukul 1.13 dini hari, terdengar suara tawa kecil dari kamar Dian. Awalnya teman kos mengira dia sedang menonton film, tapi suara itu makin aneh. Seperti 2 orang perempuan yang sedang berbicara, lalu bersamaan tertawa dan teriakan. Pagi harinya,
Tubuh Dian ditemukan tergantung dengan selendang di depan cermin besar. Di lantai, ada goresan-goresan kecil seperti bekas kuku di ubin, seolah dia sempat berusaha melawan seseorang yang tak kasat mata. Dan yang paling mengerikan, cermin itu tidak memantulkan tubuh Dian yang tergantung. Hanya tembok kosong. Tapi saat petugas menggeser kaca itu, ada bekas tangan berdarah dari sisi dalam cermin. Rahasia yang terkubur. Bu Tutik tidak pernah bicara banyak soal kejadian itu. Tapi ada rumor, cermin besar itu bukan barang biasa. Konon, cermin itu warisan dari neneknya yang seorang dukun pesugihan di masa penjajahan. Cermin itu dipercaya sebagai gerbang ke alam lain, tempat roh bisa menyusup masuk dan menukar jiwa. Sejak kematian Dian, kamar 13 selalu kosong. Sampai akhirnya Dion datang dan memutuskan untuk tidur di sana. Dan sekarang cermin itu mulai memilih mangsa baru. Sejak tahu tentang bunuh diri Dian, Dion mulai tak bisa tidur tenang. Setiap malam, cermin besar itu seolah hidup, memantulkan bayangan yang tak sesuai kenyataan. Kadang dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, padahal dia sendirian. Kadang dia melihat dirinya sendiri tersenyum, padahal wajah Dion ketakutan. Dan selalu, kejadian itu terjadi pada pukul 1.13 dini hari. Merasa ada yang aneh, Dion meletakkan HP-nya menghadap ke cermin saat malam tiba, merekam diam-diam. Esok paginya, saat dia menonton ulang, dadanya langsung berdebar. Pada menit ke-73, ada sosok perempuan muncul di cermin, mengenakan daster putih. Dia berdiri tepat di belakang Dion yang sedang tidur, tapi anehnya, tidak ada di kenyataan. Perempuan itu hanya muncul di cermin. Lalu perempuan itu menunduk dan membisikkan sesuatu ke telinga Dion yang sedang tidur. Tapi di rekaman itu, suara perempuan itu sangat jelas. "Kamu bisa ke sini, Dion, di sini nggak ada luka, sama seperti aku." Malam berikutnya, Dion bermimpi dirinya berada dalam kamar yang sama, tapi segala hal tampak lebih hidup. Cat tembok masih baru, udara wangi melati, dan dia bisa melihat versi dirinya sendiri duduk di ranjang, tersenyum tenang. "Selamat datang," kata sosok itu. "Kamu sudah lelah, kan? Di sini nggak ada sakit, nggak ada rasa takut." Dion mulai tergoda. Dunia dalam cermin itu seperti surga. Tapi di sudut kamar, seseorang sedang menangis. Dia menoleh dan melihat Dian. Wajahnya pucat, matanya merah sembab. "Jangan percaya dia. Itu bukan kamu, dia cuma butuh tubuhmu, aku dulu juga tertipu." Gumam Dian sebelum tubuhnya ditarik paksa oleh bayangan gelap ke balik tembok cermin. Dion terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang membuatnya panik, lehernya memar seperti dicekik. Pagi harinya, Dion bergegas ke kamar Bu Tutik, tapi pintunya terkunci. Tak ada suara, tak ada jawaban. Sementara itu, saat kembali ke kamar, cermin itu mulai retak sedikit di ujung kanan. Tapi anehnya, dari retakan itu, keluar percikan darah. Dion menjerit. Saat ia hendak kabur dari kamar, lampu mendadak mati. Pintu terkunci sendiri. Dan cermin itu bergetar, memperlihatkan sosok Dian, tersenyum tapi matanya penuh penderitaan. "Kalau kamu terus di sini, kamu akan jadi aku berikutnya." Suaranya bergema. Sudah 7 hari Dion tinggal di kamar nomor 13. 7 malam berturut-turut dia disiksa oleh bayangan, mimpi buruk, dan bisikan dari dalam cermin. Dan kini, Dion mulai tak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Ia mencoba keluar dari kosan, tapi selalu kembali lagi ke kamar yang sama. Ia memaksa naik ojek untuk ke stasiun, tapi entah bagaimana, motor yang ditumpanginya memutar arah sendiri, dan berhenti di depan gerbang kos Bu Tutik. "Kok sampai sini lagi, Mas?" tanya si tukang ojek kebingungan. Malam hari, Dion duduk di lantai, memeluk lututnya. Cermin besar di hadapannya terus bergetar pelan seperti permukaan air. Retakannya makin besar. Dari balik retakan, muncul jari-jari putih kurus yang menyentuh permukaan kaca dari dalam. Dan suara lirih itu datang lagi. "Dion, kalau kamu capek, izinkan aku gantikan kamu. Tubuhmu bisa istirahat, biar aku yang lanjut hidup." Tiba-tiba, Dion menjerit keras. Tangannya bergerak sendiri, menuliskan di dinding dengan darah dari kuku yang terkelupas.
Aku bukan aku. Vina, anak kos yang masih tinggal di lantai bawah, mendengar suara aneh malam itu. Tangisan, jeritan, dan bunyi seperti kaca pecah. Saat ia memberanikan diri naik ke atas, pintu kamar 13 terbuka sedikit. Vina mengintip, dan melihat Dion berdiri mematung di depan cermin. Tapi bayangan dalam cermin tak mengikuti gerak Dion. Saat Dion menoleh pelan ke arah Vina, senyumannya sangat aneh. Bibirnya robek kecil di ujung, dan matanya bukan seperti Dion yang dulu. Tatapannya kosong, tapi licik. Vina, suaranya berat, berbeda. Kamu cantik ya, mau lihat dunia sebelah sini. Vina menjerit dan langsung lari menuruni tangga. Pagi harinya, Bu Tutik mendatangi kamar Dion. Ia membawa kotak tua berwarna hitam berisi dupa, bunga kering, dan sepotong kain kafan. Sudah saatnya aku kunci cerminnya lagi, gumamnya pelan. Tapi saat membuka pintu, kamar itu kosong. Tak ada Dion, tak ada tas, tak ada pakaian. Yang tersisa hanya cermin besar di dinding, kini tak retak sama sekali, namun memantulkan sosok Dion sedang duduk tersenyum, meski tak ada siapapun di depan kaca itu. 3 hari setelah menghilang dari kos-kosan Bu Tutik, Dion tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya di Lamongan. Tubuhnya kurus kering, mata cekung, kulit pucat, dan bibir pecah-pecah. Tapi yang paling mengerikan adalah sikapnya. Ia sering bicara sendiri, tertawa tiba-tiba, lalu menangis tanpa alasan. Setiap malam, tepat pukul 1.13, ia mengigau dalam tidur dan berteriak, "Jangan ambil tubuhku, aku masih di sini. Jangan kunci kacanya." Ibunya yang panik segera memanggil seorang ustadz untuk meruqyah Dion. Ustadz Rahmat, seorang peruqyah berpengalaman, datang malam itu. Begitu duduk di dekat Dion, ia langsung merasakan aura gelap yang pekat. Dion duduk kaku seperti patung. Tapi ketika ayat-ayat suci mulai dibacakan, Dion menjerit. Suara jeritannya bukan suara manusia biasa. Parau, berat, dan bergema. Dia milikku sekarang. Jiwa lamanya sudah tertinggal di balik kaca. Jangan kau ganggu. Tubuh ini kosong. Sekarang milik kami. Ustadz Rahmat dan keluarga Dion tersentak. Tak salah lagi, yang berbicara bukan Dion. Seketika tubuh Dion bangkit sendiri, membungkuk dan berjalan mundur ke sudut ruangan. Matanya terbuka lebar seperti kaca, dan ia menertawakan semua orang. Ustadz Rahmat melanjutkan ruqyah sambil memercikkan air doa. Beberapa kali Dion muntah darah hitam kental. Akhirnya, dari mulut Dion, keluar suara lirih yang berbeda, lemah dan memohon. "Pak Ustadz, tolong saya masih ada di dalam, tubuh saya dipakai, saya tidak bisa pulang, saya tertinggal di cermin kamar 13. Ustadz Rahmat menghentikan bacaannya, menatap Dion lekat-lekat. "Siapa kamu sebenarnya?" "Saya, Dion yang asli. Jiwa saya dikurung dalam cermin. Makhluk itu memakai tubuh saya keluar dari kos Bu Tutik. Tolong, hancurkan kacanya sebelum dia sepenuhnya menutup pintu." Setelah ruqyah, Dion lemas tak sadarkan diri selama 2 hari. Tapi saat terbangun, dia memaksa ingin kembali ke kos Bu Tutik. "Kalau cermin itu tidak dihancurkan sebelum purnama, jiwa saya akan mati di dalam," katanya lirih. Ustadz Rahmat setuju untuk ikut. Mereka bersiap kembali ke Surabaya, membawa perlengkapan doa dan cermin kecil bertuliskan ayat kursi, alat yang konon bisa membuka gerbang gaib untuk menjemput jiwa yang tersesat. Tapi, di kos Bu Tutik, kamar 13 kini sudah dihuni orang baru. Dan suara di balik cermin telah berganti. "Satu keluar, satu harus tinggal. Kau mau tukar tempat, atau dia tetap jadi milik kami?" Malam itu, kamar 13 kembali dibuka. Bu Tutik tak bisa mencegah Dion dan Ustadz Rahmat masuk. Wajah Dion masih pucat, tapi matanya kini penuh tekad. Ia bukan lagi Dion yang dulu gemetar di sudut kamar. Ia ingin merebut kembali tubuh dan hidupnya yang dirampas. "Di balik cermin itu masih ada sisa jiwaku," ucapnya tegas. "Dan kalau saya biarkan, makhluk itu akan menggunakannya untuk menipu orang lain." Ustadz Rahmat menaburkan garam di sekeliling cermin besar. Ia menggantungkan tasbih dan ayat kursi di atas bingkai cermin yang dulunya milik nenek Bu Tutik, seorang dukun pesugihan. Ruangan mulai panas, udara berubah sesak. Lalu,
Ustadz Rahmat mulai membaca ayat demi ayat, menggetarkan ruangan. Cermin itu bergetar, mengeluarkan suara aneh seperti bisikan dari dasar sumur. Perlahan, sosok Dion kedua muncul dalam pantulan cermin. Ia terikat oleh tali-tali halus dari asap hitam, matanya minta tolong. Tapi dari belakangnya, bayangan Dian dan makhluk tinggi berwajah kabur merayap ke arahnya. Cepat, sebelum mereka menutup celahnya, teriak Dion asli dalam pantulan. Saat Ustadz Rahmat melantunkan ayat terakhir, Dion, yang berada di dunia nyata, mengambil palu besi yang disiapkan. Dengan satu hentakan keras, cermin itu pecah menjadi serpihan-serpihan besar. Asap hitam langsung meledak dari dalam retakannya dan mengisi ruangan seperti badai. Sebuah jeritan panjang, suara perempuan dan suara laki-laki saling bertindih, menggema keras, membuat genteng-genteng kos bergetar. Dan seketika, semuanya hening. Beberapa detik setelah cermin hancur, Dion terjatuh tak sadarkan diri. Tapi kali ini, saat ia bangun, matanya jernih. Nafasnya tenang. Tak ada bisikan. Tak ada senyum menyeramkan. "Saya sudah kembali," ucapnya pelan sambil menangis. "Terima kasih." Ustadz Rahmat mengangguk. "Jiwamu kembali utuh. Tapi ingat, cermin yang membuka gerbang ke alam sana tidak sepenuhnya bisa ditutup. Hanya dikunci sementara." Setelah kejadian itu, kamar 13 disegel. Bu Tutik, yang akhirnya mengaku bahwa cermin itu milik keluarganya dan digunakan untuk membuka mata batin, memutuskan untuk membongkar kosan bagian atas. "Saya sudah terlalu lama membiarkan kamar ini jadi jalan masuk makhluk lain," katanya sambil membakar bingkai cermin yang tersisa. Tapi, di kos Bu Tutik, kamar 13 kini sudah dihuni orang baru. Dan suara di balik cermin telah berganti. "Satu keluar, satu harus tinggal. Kau mau tukar tempat, atau dia tetap jadi milik kami?" Setelah Dion sembuh dan kamar 13 disegel, masih ada satu misteri besar yang belum terpecahkan. Apa sebenarnya asal-usul cermin itu? Bu Tutik akhirnya membuka suara, bukan kepada penghuni kos, tapi kepada Ustadz Rahmat dan Vina, yang mulai curiga dengan kejadian-kejadian aneh selama ini. Dengan suara pelan dan mata yang lelah, Bu Tutik berkata, "Kalian pikir saya tak tahu apa yang terjadi di kamar itu? Saya tahu, karena saya sendiri yang mewarisinya. Cermin itu bukan sekadar kaca. Itu adalah kaca pesugihan warisan nenek saya." Nenek Bu Tutik, yang bernama Mbah Ratmi, dulunya adalah seorang dukun sakti pada masa penjajahan Belanda. Ia terkenal sebagai sang penari kaya, karena bisa membuat orang tiba-tiba jadi tajir melintir setelah berkonsultasi dengannya. Ritualnya sederhana. Tatap cermin jati tua warisan leluhurnya, lalu berikan tumbal. Tumbalnya bisa macam-macam, ayam hitam, darah jari. Tapi yang paling ampuh adalah jiwa manusia yang lemah. Mereka yang hatinya rapuh akan dipanggil oleh bayangan di dalam kaca. Lalu jiwanya ditukar, tubuhnya jadi wadah bagi penunggu kaca. Dan sebagai gantinya, pemilik cermin akan diberi kemakmuran, ujar Bu Tutik, menahan tangis. Setelah Mbah Ratmi meninggal, Bu Tutik mewarisi rumah kos itu beserta cermin besar yang tak bisa dipindahkan. Pernah ia coba menjualnya, tapi pembelinya meninggal kecelakaan esok harinya. Pernah ia buang ke sungai, tapi kaca itu kembali utuh ke dalam kamarnya pagi-pagi, basah dan berembun, dengan bekas tangan menempel di permukaannya. Akhirnya, Bu Tutik pasrah. Ia biarkan cermin itu tetap di kamar 13, dan menutup-nutupinya dari orang-orang. Tapi saya salah. Saya pikir kalau saya tidak gunakan, kekuatannya hilang. Tapi ternyata, kaca itu punya kehendak sendiri. Menurut Bu Tutik, penunggu utama cermin itu adalah roh jin perempuan bernama Nyai Tanjung, makhluk dari dimensi lain yang bersedia membantu kekayaan, tapi hanya jika ia bisa tinggal di tubuh manusia dari dunia ini. Makhluk itu yang pertama kali menjerat Dian, dan hampir merebut tubuh Dion, karena jiwa yang sedang rapuh adalah mangsa yang paling mudah. Meski cermin telah dihancurkan, kekuatan yang dulu tinggal di dalamnya belum sepenuhnya musnah. Vina, yang masih tinggal di kos itu, beberapa kali melihat bayangan perempuan berdiri di ujung tangga malam-malam. Dan terkadang, di lantai bekas kamar 13, masih terdengar suara seseorang berkata, "Kalau mau kaya,
Buka kaca itu lagi. Setelah rahasia tentang kaca pesugihan terbongkar, dan cermin itu dihancurkan oleh Dion serta Ustaz Rahmat, keadaan kosan justru makin mencekam. Bukannya tenang, gangguan justru makin sering terjadi, dan kali ini menimpa para penghuni lainnya. Malam demi malam berubah menjadi neraka. Vina, teman Dion yang masih bertahan di kos lantai bawah, adalah orang pertama yang mengalami teror setelah kaca dihancurkan. Malam itu, sekitar pukul 1 pagi, Vina terbangun karena mendengar suara air keran menyala dari kamar mandi bersama. Saat ia cek, air memang menyala, namun yang lebih menyeramkan, di kaca kecil wastafel, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Vina langsung lari ke kamar, mengunci pintu, dan keesokan harinya angkat koper tanpa pamit. Ia cuma sempat berkata ke Bu Tutik, "Saya mimpi kaca itu balik utuh. Saya lihat bayangan Mbak Dian, tapi mukanya hancur. Saya nggak kuat, Bu. Maaf." 2 hari setelah Vina pergi, penghuni kamar 9 dan 11 mulai merasa tidak nyaman. Mereka sering melihat jejak kaki basah muncul tiba-tiba di lantai lorong. Padahal tak ada yang baru mandi. Malam hari, suara ketukan berirama dari kamar 13 terdengar jelas. Tapi kamar itu sudah kosong. Cerminnya sudah dihancurkan. Atau, belum sepenuhnya? Dalam seminggu, 5 orang penghuni kos memilih pindah. Ada yang tiba-tiba sakit dan muntah darah. Ada yang terus-menerus mimpi buruk tentang wanita tanpa mata memanggil dari balik kaca. Dan ada juga yang mendengar suara. "Gantian, sekarang giliranmu." Satu persatu koper digeret keluar. Malam makin sunyi. Hanya tersisa 2 penghuni, Rian di kamar 6, dan Yuli di kamar 2. Tapi mereka juga mulai goyah. Rian pernah melihat kaca helmnya memantulkan wajah sendiri yang menyeringai. Padahal ia sedang biasa saja. Yuli mendengar suara-suara anak kecil menangis dari saluran air. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, semua penghuni resmi angkat kaki. Kos Bu Tutik kembali sunyi seperti dulu. Bangunannya berdiri tua dan sepi, hanya ditemani angin dan gemerisik daun dari pohon mangga tua. Bu Tutik sendiri menghilang. Tak ada yang tahu ia pergi kemana. Kos itu kini terkunci rapat. Tapi warga sekitar tahu satu hal. Kadang kalau malam, dari lantai 2, masih ada suara orang bercermin. 2 bulan setelah seluruh penghuni kos kabur, bangunan kos milik Bu Tutik berubah total. Sepi, gelap, dan mencekam. Pintu gerbang berkarat terbuka sedikit. Daun-daun kering menumpuk di halaman, dan ket dinding mulai mengelupas oleh lembab dan waktu. Orang-orang menyebutnya sekarang sebagai kos setan nomor 13. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Tapi yang paling mengejutkan adalah kabar meninggalnya Bu Tutik. Jenazah Bu Tutik ditemukan oleh warga sekitar setelah mencium bau busuk dari dalam rumah kos. Ia tergeletak di depan cermin kecil di kamar pribadinya, cermin yang selama ini ia simpan dan sembunyikan dari semua orang. Anehnya, posisi tubuh Bu Tutik seperti sedang duduk bersimpuh, menatap kaca. Di dinding, tertulis dengan darah, "Saya sudah bayar semuanya." Tapi kenapa mereka tetap datang? Yang lebih membuat merinding, tidak ada luka di tubuh Bu Tutik. Tapi wajahnya terlihat sangat ketakutan, seperti meninggal dalam keadaan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah cermin besar di kamar 13 dipecahkan, tak semua pecahannya dikumpulkan. Ada satu potongan utama yang hilang, dan banyak yang percaya pecahan itulah yang membawa kekuatan utama Nyai Tanjung. Pecahan itu ditemukan di kamar Bu Tutik, ditaruh dalam kotak merah tua. Ustaz Rahmat, yang datang setelah kabar meninggalnya Bu Tutik, langsung tahu. Inilah sumbernya. Cermin pesugihan belum hancur. Yang dihancurkan dulu hanya gerbangnya, bukan hatinya. Setelah kematian Bu Tutik, kos dibiarkan terbengkalai. Warga menolak membeli. Tak ada yang berani menyentuh bangunan itu. Bahkan pengurus RT pun tak pernah memasukkan kos itu dalam data penduduk lagi. Mereka berkata, "Itu bukan rumah manusia. Biarkan saja kosong." Namun, malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, lampu di lantai 2 suka menyala sendiri. Kadang terdengar suara langkah kaki. Kadang terdengar tawa perempuan pelan dari dalam. Dan satu saksi mata, tukang parkir sekitar,
pernah bersumpah melihat sesosok wanita tua duduk di lantai atas menatap keluar jendela. Padahal Bu Tutik sudah lama dikuburkan. Konon katanya, satu pecahan kaca pesugihan masih tersembunyi di dalam rumah itu. Dan selama pecahan itu belum dimusnahkan, roh-roh yang pernah dipanggil masih bergentayangan, menunggu tubuh baru untuk ditumpangi. Sebagian bilang, roh Bu Tutik tak pernah benar-benar pergi. Dia masih duduk di lantai 2, mengelus kaca yang tak utuh, dan menggumamkan mantra kuno peninggalan neneknya. Siapapun yang bercermin, akan melihat sisi dirinya yang lain. Dan sisi itu, akan selalu ingin keluar. Maka jika kau lewat jalan cempaka di malam hari, dan melihat bangunan tua di pojok gang itu, jangan menatap jendelanya terlalu lama. Karena mungkin, ada yang menatap balik. Dan jika kau menemukan pecahan kaca tua berbingkai kayu jati, jangan pernah bercermin di dalamnya. Karena siapapun yang menatap terlalu dalam, takkan lagi pulang sebagai dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.